Yeah. Oh, 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 oh. Endo Beats Production. Di ka hiniling, pero dumating. Nadali mo agad ako sa isang tingin. Yeah, ibang yung ningning na para kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat masakan khas daerah, yaitu ikan asam padeh atau dikenal sampade ikan. Nah, sebelum kita membuat, kita harus tahu sejarah ikan asam padeh. Ikan asam padeh salah satu masakan tradisional Minangkabau, kemudian menyebar di kawasan Melayu. Makanan ikan asam padeh ini memiliki citra rasa asam dan pedas. Makanan ini menggunakan berbagai jenis ikan dan bahan utama dibumbu dengan asam jawa, cabai, dan rempah-rempah. Yang sangat uniknya, orang menyebut makanan ini sebagai gulai, sedangkan makanan ini tidak menggunakan santan dalam proses pembuatannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap memasak ikan asam padeh. Yang pertama yaitu siapkan ikan tongkol dan potong, lalu lumuri dengan jeruk nipis, lalu cuci bersih. Dan lalu haluskan bumbu yaitu bawang merah, dan lalu masukkan bawang putih, lalu masukkan kemiri, dan masukkan sedikit jahe, lalu masukkan sedikit cabai merah. Nah, lalu semua bumbu dihaluskan, dan untuk tahap selanjutnya siapkan wajan, lalu masukkan air dan masukkan bumbu halus yang udah dihaluskan tadi, ditambah sedikit cabai giling. Nah, lalu masukkan serai, daun salam, dan daun jeruk, dan daun kunyit. Lalu lengkuas yang udah digeprek, dan masak bumbu sampai matang dan mendidih. Lalu selanjutnya masukkan ikan satu persatu dan diaduk sekali-sekali agar matangnya merata. Nah, setelah ikannya matang, masukkan sedikit asam kandis dan 3 belimbing. Lalu masukkan daun ruku-ruku 1 genggam, lalu aduk dengan rata. Lalu masukkan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh SMG. Nah, menunggu sampai matang. Nah, setelah matang, ikan asam padeh siap disajikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke strategi pemasarannya. Yang pertama, segmentasi. Nah, untuk segmentasi, semua masyarakat, terutama daerah Sijunjung, dari usia 10 tahun sampai lanjut usia, dan dari ekonomi menengah udah dapat mencicipi makanan khas daerah dari Sumatera. Untuk positioning, ikan asam padeh ini merupakan makanan khas daerah yang terutama ada di Sumatera. Makanan ini sangat khas karena cara pembuatannya yang simpel dengan cabai dan asam, serta tidak menggunakan minyak. Nah, karena makanannya simple, membuat para peminat menyukai makanan ini. Dan untuk target, memilih ikan asam padeh, masyarakat Minang sangat menyukai masakan khas daerah sendiri dengan pembuatannya yang tidak digoreng dan membuat orang lebih senang untuk menyantap makanan ikan asam padeh. Target yang dituju masyarakat daerah, orang yang menyukai makanan simple dan tanpa menggunakan santan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bisnis model, yaitu ada key partners, yaitu supplier atau pemasok bahan baku, marketplace yaitu GrabFood, dan untuk key activity ada produksi, penjualan, promosi, dan untuk key resort, yang pertama ada bahan baku, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga komputer atau HP, yang keempat jaringan internet yaitu wifi atau data. Dan untuk value proposition-nya memiliki rasa yang khas dari ikan dan kuah dengan citra rasa asam pedas, memiliki warna dan bentuk kuah yang segar karena cara pembuatan tidak menggunakan santan ataupun digoreng. Lalu cara masak yang simple dan harga yang sangat murah. Dan untuk customer relationship-nya secara langsung yaitu di tempat atau online
delivery atau acara atau event. Dan untuk channel, yaitu menggunakan media sosial, penjualan secara langsung atau mengikuti event kuliner, itu menggunakan delivery atau pemesanan via online. Untuk customer segment, yang pertama ada anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Dan untuk cost struktur, itu ada biaya produksi, biaya bahan baku utama, biaya promosi, biaya tenaga kerja, dan biaya tetap atau listrik, gas, dan sewa tempat. Dan untuk revenue stream, ada hasil penjualan. Nah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.